Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan berhubung kita kan ada tugas besar buat pengganti nilai UAS. Itu dapat tugas dari dosen buat kita analisis kasus dari segala aspek. Kasusnya kasus tentang radikalisme beragama. Kira-kira kalian tuh ada saran apa enggak buat kasus yang mau kita angkat, topiknya tuh apa? Kalau gue sih ada saran tuh yang dari kasus bom Sarinah sih, itu kan masuk juga tuh ke dalam kasus radikalisasi beragama. Kira-kira kalian ada tambahan lagi apa enggak? Kalau ada saran ngomong aja guys. Kalau dari aku ada sih, yang kayak ini loh konflik Palestina sama Israel yang sekarang itu kan lagi booming. Dan itu masuk ke radikalisme agama dan sela-sela kayak ketuhanan, terus kemanusiaan, persatuan, kerakyatan itu masuk juga sih. Coba kalau dari yang lain boleh kali ya. Yang lain gimana nih? Ada saran lagi nggak? Kita udah ada dua opsi. Yang pertama tadi bom Sarinah, yang kedua yang dari konflik Israel. Cuma kita utamain aja sih konfliknya yang di dalam negeri gitu, biarin nyari sumbernya juga lebih banyak. Kalau ada saran langsung itu aja, ngomong aja nggak apa-apa. Bang, ada nggak bang? Bang Itfi. Kalau bom Bali gimana Bang? Yang tahun 2002 apa ya kalau nggak salah itu. Oh, bisa sih. Mau tuh langsung itu aja kali ya. Bagus tuh topiknya. Boleh. Ya udah kalau gitu Boleh. boleh ya kita sepakatin itu aja. Terus nanti kita langsung bagi tugas aja nih. Kan nanti kan di sana kan ada yang kita ngebahas dari pendahuluannya, terus definisi dari kasus itu kayak gimana, terus sudut pandang dari agama, terus sudut pandang dari hukum serta Pancasilanya kayak gimana. Nanti kita bagi-bagi tugas aja ke depannya gimana. Oke, boleh itu Pal, boleh. Boleh ya. Ya udah, nanti kita bagi tugas, langsung dikerjain aja nanti kita bikin Google Docs-nya deh. Oke? Boleh. Ide yang bagus sih. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan kasus radikalisme agama mengenai kasus bom Bali tahun 2002. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Habib Naufal Prastia, kemudian ada Itfinur Ubaidillah, kemudian ada Delisi Fiorentina, Zasdia Zabila, dan terakhir ada Anastasi Fatika Putri. Sedikit tentang kasus yang akan kita bahas ini. Kasus bom Bali ini terjadi di tahun 2002. Mengapa kasus ini bisa dikatakan sebagai kasus radikalisme beragama? Alasannya terdapat indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa kasus ini layak dikatakan sebagai kasus radikalisme beragama. Antara lain karena kasus ini dilatar belakangi dan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok atau organisasi tertentu yang mengatasnamakan organisasi beragama. Oleh karena itu, bom Bali ini tidak lepas dari background pendidikan, serta keadaan yang dialami oleh pelaku itu sendiri yang menjadikan mereka memilih jalan untuk mengebom. Salah satu pelaku pengeboman, yakni Ali Imron, mengaku bahwa ia tidak puas dengan kinerja pemerintah saat itu. Kondisi bangsa Indonesia yang saat itu memang sedang tidak stabil menjadi sebuah alasan mengapa Ali Imron melakukan pengeboman. Tidak adanya imamah, yakni sebuah pusat pengendali negara Islam yang eh, yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara juga menjadi alasan pendorongnya. Kondisi serta terjadinya perpecahan antar umat Muslim, tidak adanya keadilan yang sebenarnya, kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi, dan masyarakat yang merasa belum mendapatkan haknya secara layak. Kondisi-kondisi ini
menjadikan Ali Imron melakukan aksi tersebut. Selain itu, unsur eksternal yang mayoritas berasal dari keadaan pemerintah, ada pula unsur internal di mana hampir seluruh pelaku terlibat dalam bom Bali pernah menempuh pendidikan militer yang ada di Afghanistan. Sosok seperti Ali Gufron, Ali Imron, Imam Samudra, Umam Patek, Dul Matin, dan yang lainnya merupakan orang-orang yang memiliki empati tinggi dengan kondisi rakyat Palestina. Oleh karenanya, mereka dengan sukarela memilih untuk bergabung dan mendapatkan pelatihan militer di Afghanistan yang bernama Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Sebagai lulusan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, mereka merasa bahwa ilmu yang telah mereka dapatkan harus dipraktekkan. Oleh karenanya, mereka menciptakan dan mencari jalan jihad mereka sendiri. Dengan ilmu yang dimiliki dan perasaan harus mengimplementasikan ilmu, mereka mulai membangun cara jihad mereka sendiri. Kondisi perang yang dialami oleh masyarakat Muslim menjadi sebuah alasan untuk melakukan pengeboman, seperti perang antara Israel dengan Palestina, perang Somalia, perang Kashmir, dan yang lainnya. Dengan mereka melakukan pengeboman, harapan mereka dapat menjadi perhatian oleh kaum kafir agar tidak memerangi kaum muslim. Namun tentu saja pengeboman yang mereka lakukan tidak langsung kepada para pelaku perang, melainkan kepada orang atau simbol-simbol yang dianggap mewakili orang-orang kafir. Apa yang terjadi terhadap Ali Imron bisa dikatakan sebagai dampak adanya globalisasi yang kemudian membuatnya berempati dan membantu Muslim dengan cara membalas apa yang telah diterima oleh Muslim Afghanistan. Tujuan utama dari pengeboman di Bali ini disampaikan oleh salah satu pelaku pengeboman, dan orang yang mengatur skenario pengeboman, yakni Ali Imron, mengatakan bahwa bom Bali adalah balasan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap kaum muslimin Afghanistan dan Somalia. Selain itu, ditambahkan juga bahwa tujuan melakukan pengeboman di Bali adalah untuk membalas dan melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini bukan tanpa alasan. Mereka yang pernah menimba ilmu di Afghanistan terus mendapatkan kabar tentang keadaan Muslim yang ada di Afghanistan. Mereka menganggap bahwa serangan-serangan yang diterima oleh masyarakat Afghanistan didukung oleh Amerika karena Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya yang masih berkuasa. Setelah runtuhnya Uni Soviet, para pelaku juga meyakini bahwa Amerika menjadi sekutu dari Israel yang menjadi pelaku utama dalam penyerangan ke Afghanistan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada dampak terkait kasus bom Bali tahun 2002. Adapun dampak yang terjadi dari pengeboman yang dilakukan oleh Ali Imron di Bali adalah yang pertama terjadinya kebakaran di Sari Club, Sedipop, dan bangunan Paninbang. Yang kedua, adanya kerusakan pada daerah sekitar seperti kaca pada hotel, toko, dan tempat hiburan. Nah, yang ketiga, meninggalnya 202 orang nyawa dan 209 luka-luka dengan mayoritas korban adalah warga negara Australia. Nah, sehingga serangan tersebut juga menyebabkan dampak psikologis yang mendalam, tidak hanya pada keluarga korban, melainkan juga pada masyarakat Indonesia dan dunia internasional secara luas. Kemudian industri pariwisata Bali mengalami penurunan signifikan setelah pengeboman tersebut karena kekhawatiran akan keamanan. Walaupun kemudian pulih sebagian, namun dampaknya juga mencakup perubahan kebijakan keamanan serta meningkatkan kesadaran global tentang ancaman terorisme di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu solusi yang sekiranya bisa dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengurangi terjadinya kasus radikalisme atau terorisme di kemudian hari. Nah, di sini saya merangkum menjadi beberapa poin. Yang pertama, harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari kemunculan gerakan radikalisme adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman.
Jadi yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai agama sedini mungkin, sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama itu sendiri. Selanjutnya poin yang kedua yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dan artinya harus seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya adalah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal pemahaman terhadap yang dikenal, tetapi juga yang diperlukan itu apa. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman dan kemajemukan. Terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ini adalah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana semboyan yang tertera di sana adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima yaitu berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini adalah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu hal kecil ataupun hal yang besar. Selanjutnya poin yang terakhir atau yang keenam yaitu pemberantasan jaringan terorisme, peningkatan keamanan dan kerjasama antar negara dalam pertukaran intelijen. Nah, selanjutnya radikalisme beragama dalam sudut pandang nilai-nilai Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya radikalisme beragama dalam sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Dari sudut pandang Pancasila, tindakan tersebut melanggar nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, dan demokrasi. Pancasila menekankan kesatuan dalam keberagaman serta menghormati martabat manusia. Aksi terorisme Bom Bali 2002 melanggar toleransi umat beragama yang hancur karena paham ideologi radikalisme itu sendiri. Oleh karena itu, pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk memahami keutuhan dan kebudayaan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila adalah petunjuk pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku radikalisme di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga secara komprehensif. Mereka cenderung mengagungkan ideologinya dengan cara menebar teror. Cara teror atau kekerasan itulah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia.
Persoalan munculnya radikalisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi radikalisme. Eksistensi manusia harus berdialog dalam hidup bersama, membawa kedamaian, ketentraman, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia dengan tujuan agar Tuhan pun mencintai manusia. Jika sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya aksi radikalisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi radikalisme. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain. Tidak boleh berbuat tercela, menghina, atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama, saling mencintai. Sila ketiga, upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan radikalisme harus diperkuat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya radikalisme beragama dalam sudut pandang nilai-nilai agama akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada radikalisme beragama dalam sudut pandang nilai-nilai agama. Radikalisme agama dapat terjadi karena sikap kritis masyarakat atau pelaku pengeboman terhadap modernisasi, seperti kekecewaan terhadap kehidupan yang semakin lama semakin bersifat modern, sehingga para pelaku pengeboman yang kecewa mendekatkan diri kepada agama yang dianut dan melakukan bom bunuh diri dengan tujuan jihad. Jihad adalah upaya pembelaan Tuhan yang dilakukan oleh manusia seperti yang ditegaskan oleh Imam Samudra. Bom bunuh diri adalah tindakan yang sah menurut keyakinan para teroris. Para pelaku bom bunuh diri yakin jika yang telah mereka lakukan merupakan salah satu tindakan berjuang untuk membela agama yang mereka anut, sehingga bom bunuh diri ini dianggap sah oleh mereka. Dalam tafsiran As-Sa'di, katakanlah Nabi Muhammad, "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam menjalankan agama dengan cara yang tidak benar." Dalam tafsiran tersebut diberitahukan janganlah kita melewati batas kebenaran sampai pada kebatilan. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171 yang memiliki arti, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu." Namun, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 memiliki artian yang dimana memerintahkan kaum muslim untuk memerangi, mengusir, atau membunuh kaum kafir dimanapun mereka menjumpainya. Padahal tujuan dalam surat tersebut ditunjukkan dalam situasi peperangan, bukan dalam kekecewaan terhadap sesuatu. Baik, itu tadi adalah paparan dari kelompok kami terkait dengan kasus radikalisme beragama, peristiwa bom Bali tahun 2002. Kesimpulannya adalah kasus radikalisme beragama itu tidak dibenarkan dalam sudut pandang manapun, terutama dalam sudut pandang agama yang terkait sudah dibantah dalam surat-surat yang berada dalam kitab suci bahwa tindakan pengeboman bunuh diri yang mengatasnamakan jihad adalah tindakan yang salah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.